Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mendukung Anies. I see. Saya mendukung Prabowo, saya mendukung Ganjar, tidak pernah. Tapi dalam konteks ini adalah sebagai warga negara yang tahu demokrasi dan tahu situasi, maka yang membahagiakan saya kalau Anies bisa maju, maka oposisi itu sebagian besarnya itu sudah terwakili. Ya, saya katakan bahwa kalau ada yang mengatakan demikian, alhamdulillah. Saya ini kan sudah 5 tahun pensiun. Sudah tidak di kementerian, kemudian tidak punya partai. Pada posisi seperti itu kan alhamdulillah gitu. Jadi masih disebut alhamdulillah. Masih disebut alhamdulillah kan masih alhamdulillah. Jadi begini, Bung Raffi, bahwa suka tidak suka, saya punya keyakinan bahwa untuk memimpin Indonesia itu kalau tidak ada takdir tidak bisa. Politik itu selalu punya agenda yang namanya transformasi sosial. Jadi kalau namanya kata, oh Anies tuh ada yang nggak mau perubahan, nah itu orang yang nggak tahu politik. Politik itu agendanya transformasi sosial, menuju apa? Menuju kebahagiaan. Kan gitu, menuju peradaban yang lebih baik. Kan gitu. Nah, sekarang ini kenapa terjadi seperti ini? Sekaligus saya sampaikan, Bung Raffi, ini karena apa? Kita sudah menyimpang. Saya ingin bicara yang lebih substantif lagi jadinya. Kan orang akan menganggap kok tonnya seperti Pak Gatot mendukung Anies gitu. Padahal dalam suatu statement kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, di mana Pak Gatot presidiumnya, kami itu belum menentukan dukungan terhadap pilpres apapun. Karena Pak Gatot mengatakan kepastian itu ketika menjelang penutupan pendaftaran, itu baru pasti. Iya, betul. Dan penutupan pendaftaran itu ya pada bulan Oktober, pertengahan Oktober, masih 1,5 bulan lagi. Bisa dijelaskan? Ya, saya kan menjelaskan ini dalam konteks Anies sama Caimin, kan gitu. Maka saya katakan persepsi saya, gitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mendukung Anies. Saya mendukung Prabowo, saya mendukung Ganjar, tidak pernah. Tapi dalam konteks ini adalah sebagai warga negara yang tahu demokrasi dan tahu situasi, maka yang membahagiakan saya kalau Anies bisa maju, maka oposisi itu sebagian besarnya itu sudah terwakili. Jadi pikiran dan sikap-sikap oposisional itu ada wadahnya gitu ya? Ada wadahnya. Kalau orang ada wadahnya, maka dia nggak bisa berubah. Tapi kalau dibungkam, ini kan sangat berbahaya gitu loh. Berbahayanya taruhlah oposisi itu hanya 30%. Karena kemudian pemilihan presiden dibagi lagi 2, paling cuma 35 atau 40. Ingat, demokrasi itu selalu berafiliasi dengan mayoritas. Ketika seorang presiden tidak didukung oleh mayoritas, dia tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Di RT saja lah, ada 10 orang, yang dukung cuma 2, bisa jalan program RT? Nggak bisa. Itulah latar belakang saya aja. Jadi untuk agar bangsa ini ke depan itu bisa berjalan membangun ini dengan kondisi aman. Siapapun yang menang nantinya.
saya ingin nanya lebih personal lagi nih Pak Gatot ya. Orang sebenarnya entah geeran saya sendiri atau tapi di sini banyak tuh orang menyebut, orang tidak pernah menyebut misalnya Prabowo Gatot Nurmantio, nggak pernah, sama-sama jenderal ya kan. Kemudian orang nggak pernah menyebut Ganjar Gatot Nurmantio. Tapi karena kelemahan presidensial threshold, orang juga tidak bisa mencari calon lain karena nggak ada slotnya. Nah, tapi orang sering menyebut misalnya Anies Gatot Nurmantio sebagai alternatif sebelumnya Anies AHY. Bahkan waktu di polling di RH Channel awal-awal, Anies Gatot Nurmantio termasuk yang unggul nomor 1. Nah sekarang memang disalib Anies AHY karena terlihat Pak Gatot tidak memiliki gerakan apa-apa. tidak terlihat di publik misalnya. Beda kan sama AHY kan? Terlihat di publik mengantar dan menjemput Anies pulang haji, nonton wayang sama-sama dan lain sebagainya. Pak Gatot, saya nggak tahu posisinya. Silakan Pak Gatot jelaskan soal ini. Ya, saya katakan bahwa kalau ada yang mengatakan demikian, alhamdulillah. Ya. Saya ini kan sudah 5 tahun pensiun. Oke. Sudah tidak di kementerian, kemudian tidak punya partai. Pada posisi seperti itu kan alhamdulillah gitu. Oke. Jadi masih disebut alhamdulillah. Masih disebut alhamdulillah kan masih kenal alhamdulillah. Jadi begini Bung Raffi, bahwa suka tidak suka mau tidak suka, saya punya keyakinan bahwa untuk memimpin Indonesia itu kalau tidak ada takdir tidak bisa. Oke. Nah, gitu kan. Oke. Nah, kemudian saya ini sekarang ini punya tugas. Tugas pribadi juga, termasuk juga untuk mengedukasi sebatas kemampuan saya. Untuk mempersatukan bangsa ini yang tercabi-cabi, yang gitu, agar benar-benar memang politik kita ini kan seolah-olah politik ini hanya pelaksanaan pemilu 5 tahun, ya kan, cuma bekerja untuk institusi kekuasaan, gitu kan. Padahal kan bukan itu sebenarnya. Itulah yang saya katakan sekarang ini bahwa politik itu selalu punya agenda yang namanya transformasi sosial. Jadi kalau namanya kata, oh Anies tuh ada yang nggak mau perubahan, nah itu orang yang nggak tahu politik. Politik itu agendanya transformasi sosial, menuju kebahagiaan. Kan gitu, menuju peradaban yang lebih baik. Kan gitu. Nah, sekarang ini kenapa terjadi seperti ini? Sekaligus saya sampaikan, Bu Raffi. Ini karena apa? Kita sudah menyimpang. Bayangkan sedikit sejarah saja. Sutomo itu cum laude di Leiden University. Kan dia. Dr. Sutomo. Iya. Cum laude itu. Doktornya juga cum laude. Warga negara yang negaranya terjajah. Di negara orang cum laude. Kemudian Bung Hatta. Bung Hatta itu jangan salah dulu ikut organisasi komunis internasional. Dan dia dipecat. Dia sangat paham sekali bahwa bagaimana komunis itu gitu. Dan mereka berdua itu juga ikut sebagai perancang pembukaan Undang-Undang 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Maka membuat demokrasinya yang ciri khas. Indah, Bung. Cuma banyak kalau saya bicara masalah Pancasila dibilang orang ini ngelindur, mimpi kan gitu. Tapi coba bandingkan. Sila keempat itu kan demokrasi Pancasila di Islam, setuju nggak? Setuju. Itu sila ketiganya apa? Persatuan. Sila kelimanya? Keadilan. Nah, itu dia. Jadi demokrasi ini yang pertama kali harus dilakukan adalah karena bangsa ini dari kerajaan-kerajaan dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kali diutamakan adalah persatuan. Apabila persatuan itu bisa terjadi, ya, dengan melakukan demokrasi sesuai Pancasila, maka bisa menjadi keadilan sosial. Maka kondisi sekarang ini, apakah ini bisa lebih bagus dari Pancasila atau tidak? Cukup kita lihat bagaimana persatuan kita, bagaimana keadilan sosial. Ingat, apabila keadilan sosial atau ketimpangan atau kesenjangan sosial tinggi, maka bisa terjadi tsunami sosial yang akan menikam demokrasi itu sendiri. Gitu. Dan ini menarik ya, kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan Anies ya. Anies kan dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya. Jadi titik tekan dia itu keadilan sosial. Apa memang itu sesungguhnya problem kita ya, Pak Gatot? Ya kan sejak kita merdeka, itu yang terlihat jelas kan tidak ada keadilan, ya kan? Kemudian ketimpangan, kemiskinan, kan gitu. Jadi yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya politik itu adalah program untuk
agendanya itu untuk meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Di Indonesia itu keadilan sosial. Iya. Tentu Anies memfokuskan ini, apa salahnya? Kalau memang yang dilakukan ini adalah cita-cita bangsa Indonesia Oke. yang terkandung dalam Undang-Undang 45. Oke. Itu yang sebenarnya seharusnya semuanya berpikir seperti ini, bukan kekuasaan yang langgeng, Iya. kan gitu dan lain sebagainya. Tapi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, menyempitkan ketimpangan sosial dan Oke. membuat semua bahagia, kan politik itu sebenarnya. I see. Pak Gatot, sebenarnya Pak Gatot ini pernah ketemu sama Anies gak? Ya. Oh, kalau saya ketemu kan waktu itu kebetulan di Jogja. Oke. Ya, saya pun tidak tahu. Ah, Teman saya minta saya jadi saksi. Oke. Terpaksa saya lebih cepat lagi perginya dari Belanda kan. iya. Saksi pernikahan. Saksi pernikahan. Iya. Begitu ditanya ternyata saya saksi dari anaknya teman saya yang perempuan. Mas Anies saksi dari pria. Oke. Ya ketemulah sebagai sama-sama sebagai saksi kan gitu kan. Iya. Itu kan ketemu. Gitu Pernah kan. sempat ngobrol lama nggak sama Ya Anies? ngobrol bercanda. Oke. Ngobrol bercanda. Ya karena kan waktu di kementerian beliau Menteri Pendidikan dan saya Panglima TNI. Oh kan iya, paling tidak pernah ya, pernah. Ya, selalu bersama-sama. Pernah gitu. 2 tahun ya, paling Ya, tidak ya, tahun minimal. dengan- 1,5 tahun lah, karena Ya. Anies itu 27 Juli di reshuffle-nya. Dengan Bu Anies juga kenal baik saya gitu. Oke. Ya. Oke, tapi pembicaraan serius soal-soal koalisi personal tuh nggak ada ya? Ya kalau Pak Anies gak membuka bicara seperti itu masa sama saya kalau ketemu ya bercanda aja udah kan. Wah, kok sekarang rambutnya tambah putih kayak gitu lagi gitu aja kan.